Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun pembelajaran bahasa Indonesia ini harus dilaksanakan secara daring, tetapi kalian tetap harus semangat. Baik, untuk selanjutnya, kita akan membahas materi tentang menanggapi secara kritis peristiwa-peristiwa di sekitar kita, atau bisa disebut juga dengan teks tanggapan. Mari kita saksikan bersama-sama materi yang akan Ibu paparkan. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang menanggapi secara kritis peristiwa-peristiwa di sekitar kita, atau bisa disebut juga dengan teks tanggapan. Di dalam teks tanggapan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Lalu yang kedua ada menyimpulkan isi teks tanggapan. Mari yang pertama Ibu akan membahas tentang mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Yang pertama ada pengertian. Pengertian teks tanggapan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Alasan yang dikemukakan dalam sebuah tanggapan harus dapat memberikan dukungan atau solusi permasalahan yang akan dibahas. Jadi, teks tanggapan adalah teks yang berisi tentang kritik, sanggahan atau pujian terhadap lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, tentang peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan. Pada umumnya, di dalam sebuah tanggapan terdapat sejumlah informasi, seperti kritik, sanggahan, alasan, saran, maupun pujian. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama ada memiliki 3 struktur, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Yang kedua ada berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta alasan yang menguatkannya. Yang ketiga ada jenis-jenis teks tanggapan. Yang pertama ada teks tanggapan deskriptif. Teks tanggapan deskriptif merupakan teks yang berisi kritik, sanggahan, saran, atau pujian yang bersifat deskripsi, yaitu dideskripsikan. Yang kedua ada teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis adalah karangan berisi tanggapan kritis terhadap suatu masalah. Baik, selanjutnya ada informasi dalam teks tanggapan. Di dalam informasi dalam teks tanggapan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada informasi penting, yang kedua itu ada jenis-jenis kalimat tanggapan. Yang pertama, informasi penting dalam teks tanggapan, yaitu pokok-pokok isi penting yang terdapat dalam teks tanggapan. Pokok-pokok isi informasi merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat tanggapan. Itu yang pertama ada kritik. Kritik merupakan pernyataan-pernyataan negatif, celaan yang melihat kekurangan atau kelemahan seseorang atau pihak tertentu. Contohnya, peran Citarum semakin berkurang karena penghancuran wilayah sungai dan sungainya yang dilakukan oleh manusia. Kehancuran di sepanjang sungai ini mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Manusia yang menghancurkan, manusia pula lah yang menderita akibat kehancurannya. Di dalam contoh teks tersebut, di dalamnya itu ada mencirikan kekurangan dan kelemahan peran Citarum. Lalu selanjutnya ada pujian. Pujian ditandai oleh pernyataan-pernyataan yang positif yang membesarkan hati orang atau pihak lain. Contohnya, Citarum sudah nyata memberikan kehidupan bagi jutaan manusia sejak lama.
dan memberikan kehidupan bagi jutaan manusia yang terkait dengan air Citarum. Aliran air semula menjadi nadi peradaban. Sepanjang sungai menjadi pusat-pusat perkembangan budaya, tempat berbagai komunitas warga bertemu, saling bertukar barang dan pengetahuan. Di dalam contoh teks tersebut, di dalamnya ada pernyataan-pernyataan yang positif. Lalu yang ketiga ada sanggahan. Sanggahan adalah suatu bentuk penolakan atau pengungkapan suatu ketidaksetujuan terhadap suatu kejadian atau masalah. Contohnya adalah, pada dasarnya saya setuju dengan pendapat Anda. Tapi alangkah bijaksananya Sungai Citarum ini kita pelihara dengan baik dengan mengadakan kerja bakti bersama. Di dalamnya itu ada penolakan dan pengungkapan ketidaksetujuan terhadap kejadian. Yang selanjutnya ada penolakan. Penolakan merupakan pernyataan yang mengungkapkan tidak setuju, kurang sependapat, atau membantah suatu hal. Contoh kalimatnya seperti ini. Saya kurang setuju dengan pendapat Anda bahwa Sungai Citarum ini harus selalu terlihat keasriannya. Di situ sudah jelas bahwa itu pernyataan yang mengungkapkan tidak setuju. Yang terakhir ada persetujuan. Persetujuan merupakan pernyataan yang mengungkapkan menyetujui atau pembenaran dalam suatu hal. Contoh kalimatnya seperti, saya sependapat dengan Anda. Sungai Citarum ini adalah salah satu sungai yang menjadi pusat perkembangan budaya. Sudah jelas juga di dalamnya adalah pengungkapan persetujuan atau menyetujui suatu hal. Yang terakhir ada menyimpulkan isi teks tanggapan, yaitu gagasan pokok adalah gagasan tentang sesuatu sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya. Gagasan pokok terdapat di awal dan akhir atau penyebaran di seluruh paragraf. Ringkasan merupakan penyajian singkat suatu teks dengan kalimat sendiri. Kejelasan urutan teks dan pokok-pokok isi teks perlu diperhatikan saat meringkas. Adapun cara meringkas teks tanggapan sebagai berikut. Yang pertama ada bacalah teks tanggapan secara menyeluruh. Yang kedua, catatlah ide-ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, kembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat yang disusun dalam bentuk baru dan berbeda. Yang keempat, buatlah ringkasan teks tanggapan sesuai dengan isi dalam teks tanggapan tersebut. Baik, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan pada Ibu. Kalian tetap semangat dalam proses pembelajaran meskipun harus daring seperti ini. Selamat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.